guys, perkenalkan saya Ocombre. Di sini kita akan membuat podcast kecil yang berisi tentang mahasiswa-mahasiswa unik yang saya akan mewawancarai, mahasiswa perdana jurusan PG PAUD. Oke, sebelum itu saya izin perkenalkan. Halo guys, perkenalkan nama saya Feriani Nov Dimulede. Hai, saya Maria Serafina Karista. Oke, sebelum itu kita bersalaman dulu ya. Oke, kita membawa podcast ini agak santai aja. Santai. Oke. Di sini saya ingin bertanya-tanya nih, sebagai calon guru yang hebat. Mau jadi guru kan? Ya. Nah, betul sekali. Ini calon-calon guru yang hebat. Kita bisa memberikan tepuk tangan untuk mereka. Di sini saya ingin bertanya-tanya sedikit. Apakah bisa saya bertanya-tanya? Bisa. Oke. Sebelum itu, kira-kira saya ingin bertanya, kenapa sih dari kalian masing-masing, kenapa mau menjadi guru? Padahal menjadi guru itu tidak gampang, apalagi untuk anak usia dini, anak kecil. Dari Feli bisa jawab? Baik, saya ingin menjadi seorang guru itu pengaruh saya ingin mengajarkan anak-anak supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang pintar, kreatif, inovatif, dan juga sebagai guru itu asik. Oh, jadi untuk membangun masa depan mereka ya? Iya, Oke. seperti itu. Kalau dengan Nona Karista? Baik, saya ingin menjadi guru itu karena memang cita-cita saya dari kecil. Wah, Dan sekali. saya juga menyayangi anak-anak. Jadi sepertinya saya cocok jadi guru PAUD. Ini keren nih. Kita harus belajar menyayangi anak. Karena anak itu bagian penting dalam hidup kita, betul? Betul. Oke, kita masuk pertanyaan yang pertama. Kira-kira menurut teman-teman, mohon maaf sebelumnya, tema yang saya akan ambil pada siang hari ini yaitu menjadi guru profesional di era digital. Kan kita berubah zaman ya. Sekarang di zaman gadget, handphone. Nah, saya ingin bertanya-tanya tentang sekarang ini. Menurut teman-teman dan menurut Feli dan Nona Karista, pasti ke depan menemukan anak-anak yang pasti sudah terbiasa memegang gadget. Nah, menurut teman-teman sendiri, apa itu guru profesional? Guru profesional apa sih? Menurut Karista apa coba? Jadi menurut saya itu guru profesional itu guru yang memiliki kemampuan dan beradaptasi dengan teknologi saat ini. Jadi guru itu harus bisa belajar terus-menerus dan meningkatkan kemampuan mereka. Karena era saat ini kan eranya digital. Jadi semuanya serba menggunakan gadget teknologi begitu. Jadi harus guru-guru yang profesional itu harus bisa mengembangkan teknologi dan bisa belajar teknologi lain. Oke. Jadi guru profesional itu bisa beradaptasi dengan berubahnya zaman, Berubahnya. mau beradaptasi dengan anak, dengan gadget. Oke, baik. Kira-kira menurut Feli, ke depan pasti kan memiliki tantangan apalagi menghadapi anak kecil di era digital sekarang ini. Kira-kira coba berikan tantangan apa yang akan terjadi dan solusi yang akan bisa Feli salurkan kepada semua orang yang bisa menonton. Coba kira-kira menurut Feli sendiri, kira-kira tantangan apa yang sudah ada ke depan mungkin di bayangan Feli? Untuk sekarang ini tuh kebanyakan anak-anak itu mereka tuh kayak belajar tuh dorong cepat bosan. Jadi iya. Jadi kita sebagai guru itu kita harus menyediakan nih seperti apa media belajar itu tuh yang aktif, kreatif supaya anak-anak itu jangan cepat bosan ketika mereka tuh belajar. Begitu Kak Ocha. Oke. Itu kayak inovatif. Iya, inovatif, betul sekali. kreatif, aktif Iya, dalam iya. kelas. Kalau misalkan anak-anak sudah bosan dengan belajar, kita bisa menyiapkan Alat peraga. alat begitu. peraga, oh ya, dan teknologi ya. Ya. Terus kira-kira bagaimana peran guru profesional di era digital yang teman-teman akan berikan atau salurkan kepada anak usia dini, terutama di lingkungan masyarakat, dengan berhadapan dengan orang tua, dengan sekeliling lingkungan. Bagaimana teman-teman, peran teman-teman? Dari siapa dulu nih?
dari dia. Oke, Nana Karista. Oke, jadi perannya itu guru itu harus sebagai mentor digital, di mana guru itu harus bisa membimbing siswa dalam menggunakan teknologi yang bertanggung jawab dan bisa menyesuaikan dengan waktu. Gitu sih. Begini, jadi nanti suatu saat teman-teman menjadi guru yang profesional di era digital, pasti teman-teman harus berhubungan dengan masyarakat, pembelajaran yang dengan harus menggunakan komputer. Apalagi untuk anak kecil sekarang kan harus komputer, harus bisa memegang gadget. Tapi ada sisi lain, orang tua tidak menyukai anaknya menggunakan teknologi. Apa yang teman-teman akan berikan, salurkan kepada orang tua agar memahami bahwa teknologi penting untuk anak? Ya, kalau menurut saya itu kita harus bisa sosialisasi kepada orang tua supaya mereka tuh tahu kalau teknologi itu kan Penting. Jadi kan perkembangan zaman, jadi Ya. harus mengikuti perkembangan zaman. Tidak boleh anak misalnya kan sekarang kan tugas-tugas seperti tugas-tugas itu kan semuanya harus lewat gadget, HP. Jadi kita harus bisa mengikuti ya perkembangan zaman lah, maksudnya perkembangan zaman di mana anak-anak itu harus bisa paham menggunakan teknologi gitu. Mungkin apakah betul Nona? Iya, benar sekali. Ya, jadi saya ingin bertanya lebih lanjut. Terus setelah itu pasti teman-teman berhadapan dengan anak kecil, orang tua, atau lingkungan masyarakat. Itu tidak mudah. Bagaimana teman-teman, etika teman-teman ketika berhadapan dengan hal tersebut? Etika yang teman-teman akan memberikan teladan yang tadi sudah dijelaskan untuk mereka. Itu teman-teman akan berikan etika seperti apa? Apakah ketika ada orang tua yang komplain, teman-teman boleh marah-marah, atau teman-teman bisa melewatinya dengan sabar, tentram, atau bagaimana? Teman-teman bisa memberitahukan etika yang teman-teman perlu salurkan itu ada berapa? Coba yang kalian tanamkan dari mahasiswa itu ada berapa? Coba. Kalau dari saya itu tuh ada yang saling menghormati, saling bersikap jujur dengan sesama. Oke. Jadi seorang guru PAUD itu harus sabar menghadapi anak-anak. Jadi itu terbawa. Jadi kalau menghadapi orang tua itu harus sabar sih. Terutama menghadapi anak-anak juga harus sabar. Iya, harus sabar ya, sangat-sangat Betul sabar. sih. teman-teman. Baik, saya akan memberikan satu studi kasus. Ini teman-teman akan memberikan jawaban. Ya. Ini saya minta secara detail. Yang pertama secara anak dulu. Satu guru, kadang dua guru ya dalam guru TK. Dua guru itu mengajar, ada berapa anak? Kemungkinan 15 sampai lebih lah. 15 lebih. Itu tidak mudah. 20 anak. Ya, kita kan melakukan pembelajaran dalam kelas, itu tidak mudah. Bagaimana dengan kita bisa membagikan waktu kita ke satu anak dengan anak yang lain? Bagaimana caranya untuk anak itu tetap agar dia sangat diperhatikan, jangan kita perhatikan satu dengan yang lain. Bagaimana menurut? Menurut saya sih iya sih, karena kan anak-anak itu kan memiliki kemampuan yang beda-beda. Iya, betul. Nah, jadi kan harus menyesuaikan juga dengan kemampuan. Misalnya si A tidak bisa, maksudnya dia belum terlalu lancar untuk membaca nih. Maksudnya mengenal huruf. Nah, di situ kita tuh harus bisa maksudnya bisa buat dia tuh kayak bisa belajar mengenal huruf gitu. Gitu sih menurut saya. Ini satu studi kasus, misalnya ada satu anak nih dan kelas, dia datangnya hanya kayak murung begitu. Padahal biasa dia datang senyum. Kadang ada anak yang kayak ada masalah tapi dia memilih diam. Dia tidak ingin bercerita. Bagaimana seorang guru yang profesional itu membentuk anak itu menjadi anak yang mau bercerita, membuka, mau memberikan teman ceritanya itu, kayak dia ingin bercerita, curhat istilahnya zaman sekarang. Jadi pertama-tama tuh kok kita harus mendekati anak dulu. Oke, kita setelah mendekati itu bagaimana? Ya, karena
kita harus mendekati anak, terus kita mengalihkan perhatian dia dengan permainan-permainan atau kayak belajar apa begitu, baru kita menggali informasi kenapa dia nih datang ke sekolah tuh sering murung begitu sih. Dan apa menyendiri begitu. Oke. Terus satu lagi saya ingin tanyakan sebelum itu, apa sih motivasi atau pesan-kesan yang teman-teman akan berikan kepada orang yang akan menonton podcast ini untuk mereka yang semangat berjuang? Bukan ini saya belum tahu, untuk guru juga bisa, untuk kayak orang lain juga bisa, motivasi atau kesan-kesan gitu. Teman berikan menjadi seorang guru yang profesional. Baik, sebagai seorang calon guru itu saya memiliki motivasi. Untuk saya itu sebagai calon guru itu harus semangat, harus kuat dalam menghadapi baik orang tua dan juga anak-anak di sekitar. Ya, kalau pesan saya untuk guru-guru PAUD yang sedang mengajar, itu kalian sangat hebat karena bisa sabar kepada anak-anak, dan itu adalah cita-cita saya. Saya ingin menjadi seperti kalian. Kalian the best. Semangat.